Mari kita buka, ikhwan. Itu 2 ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis. Apa 2 ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis, Ustaz? Yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Dibuka semuanya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, itu berkata, aku ini perhatikan para sahabat kalau membaca Quran. Jadi kalau para sahabat itu membaca Quran, maka kemudian Abdullah bin Mubarak itu memperhatikan, ini kalau para sahabat membaca Quran itu, apa surat yang paling banyak membuat mereka sedih? Dan banyak air mata mereka yang jatuh. Dilihatin sama Abdullah bin Mubarak. Oh, ternyata air matanya para sahabat itu paling banyak jatuh kalau mereka membaca surat Hud. Dan di antara ayat-ayat di dalam surat Hud itu, apa yang paling banyak membuat air matanya para sahabat itu jatuh itu yang apa? Dilihatin satu persatu tuh setiap mereka baca ayat-ayat di dalam surat Hud. Dan kesimpulan Abdullah bin Mubarak, tidak ada ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis kalau membaca ayat itu kecuali 2 ayat, 15 dan 16. Apa itu 15 tadi? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang kemudian menginginkan dalam kehidupan dunia itu dunia, kami akan berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi. Orang akhi sholat niatnya untuk proyek, dikasih proyek sama Allah, nggak dikurangi sama Allah. Ustaz, ada kok teman saya itu, dia itu sedekah untuk bisnisnya berhasil. Ya memang dikasih sama Allah, bisnisnya itu berhasil. Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam. La yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ada orang kemudian sholat tahajud supaya kemudian tokonya laku. Ya tokonya laku, dikasih sama Allah. Dan Allah mengatakan apa? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah menyampaikan, kami kasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dunia itu, dan kami tidak mengurangi sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Itu kata Allah. Cuma ayat ini tidak berdiri sendiri, ikhwan. Ayat ini disambung dengan ayat yang ke-16. 16-nya apa? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam itu sudah dikasih balasannya dan ganjarannya di dunia. Di akhiratnya enggak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Jadi kalau ada orang kemudian sholatnya untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis, bisa jadi nanti ketika di pengadilannya Allah, timbangan ditegakkan, pengadilan Allah sudah mulai dijalankan, maka dia kaget, loh kok sholat saya tidak ada yang cantel itu di dalam timbangan saya ya Allah, loh sholat saya kemana? Allah jawab, nah sholat kamu kan untuk proyek, dan aku sudah jadikan proyek kamu berhasil kan? Saya dakwah tiap hari, kok nggak ada ini, kok nggak ada nih, tiap hari saya dakwah kok malah nggak ada di dalam timbangan ini. Allah menyampaikan, lu kan niat pertama kamu untuk dakwah itu kan untuk cari kekayaan. Sudah aku kayakan kan dirimu dengan apa yang kamu kemudian terima. Ada orang nanya, loh saya sholat duha tiap hari, kok sholat duhanya nggak ada di dalam mizan kebaikan saya ya Allah? Allah jawab, loh sholat duhamu itu kan supaya kemudian ketika kamu lagi merintis bisnis, bisnismu sukses. Lu kan sudah aku jadikan bisnis kamu sukses di dunia. Emang kamu lupa kamu ini sukses dalam bisnisnya ketika di dunia? Dan akhirnya apa? Tidak mendapatkan apapun kecuali balasannya neraka yang dijanjikan oleh Allah ketika kemudian dia meniatkan dengan apa yang dia datangkan selain Allah. Allah itu berinteraksi sesuai dengan niat yang kita tanam, ikhwan. Kalau saya dakwahnya niat pertama saya adalah untuk kemudian kekayaan, ya dikasih kekayaan sama Allah. Kalau antum kemudian puasa sunnah, antum sholat tahajud dan lainnya itu supaya kemudian antum mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi ingat ya, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sudah disegerakan oleh Allah di dunia. Makanya sampai-sampai para sahabat Nabi itu kalau makan kurma, ini sering saya ulang-ulang. Para sahabat Nabi itu kalau makan kurma nangis. Kalau ditanya kenapa nangis? 2 sebab. 1, karena kurma kami lebih gede daripada kurma yang dimakan Rasul. 2, karena mereka khawatir, ya Allah jangan-jangan balasan ibadah kami itu sudah Allah kasih dengan kurma-kurma enak yang kami nikmati ketika di dunia. Jangan-jangan di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan. Itu para sahabat tuh saking sensitifnya sama cinta akhirat tuh sampai perkara kecil tuh dipikirkan mendalam oleh mereka. Dan saya ingatkan ikhwan, kalaupun antum meniatkan ibadah ini untuk akhirat, pasti dapat kok dunia itu. Kenapa gitu Ustaz? Karena properti akhirat itu harganya tidak terbatas. Luar biasa mahal. Kalau yang mahal aja antum dapat, apalagi properti dunia yang harganya recehan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, yaitu surga.